Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim Channel, Kimia itu Mudah. Marilah kita senantiasa belajar dan belajar. Karena belajar adalah wajib hukumnya bagi kita. Kali ini kita akan belajar kimia, khususnya materi tentang teori asam basa. Teori asam basa ini dipelajari di kelas 11 semester genap. Larutan asam dan larutan basa merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan tersebut dapat pula dikenali dengan ciri antara lain, yaitu sebagai berikut. Asam mempunyai rasa masam. Contoh, cuka dapur mempunyai rasa masam karena di dalamnya terkandung asam asetat. Vitamin C rasanya juga masam karena di dalamnya terkandung asam askorbat. Buah jeruk nipis mempunyai rasa masam karena mengandung asam sitrat. Basa mempunyai rasa pahit dan licin bila dipegang. Contohnya kapur sirih mempunyai rasa pahit dan sabun bila dipegang terasa licin. Perlu diketahui, tidak semua asam dan basa dapat dicicipi. Untuk menentukan larutan asam dan basa diuji dengan menggunakan indikator. Ya, indikator itu bisa berupa alat atau bahan yang dapat membedakan suatu zat bersifat asam atau basa. Contohnya ini pH meter. pH meter ini merupakan alat, dia bisa digunakan berulang-ulang. pH meter kalau kita masukkan dalam satu larutan, maka secara digital dia langsung menunjukkan berapa pH-nya. Kemudian contoh lain ini indikator universal. Indikator universal ini merupakan bahan ya, jadi sekali pakai harus dibuang. Cara menggunakannya, ini ada pita warna yang harus kita celupkan dalam satu larutan. Kemudian terjadi perubahan warna. Perubahan warnanya dicocokkan dengan tabel. Tabel warna di sini yang menunjukkan berapa pH yang terjadi atau pH larutan tersebut. Dengan ketentuan seperti ini, satu larutan bersifat asam jika pH-nya kurang dari 7. Kemudian bersifat netral jika pH-nya sama dengan 7. Dan bersifat basa jika pH-nya lebih besar dari 7. Oke, sekarang kita lanjut ke teori asam dan basa menurut Arrhenius. Jadi nanti ada 3. Yang pertama menurut Arrhenius. Yang kedua adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori asam basa menurut Lewis. Menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium H3O+, bila dilarutkan dalam air. Contohnya, asam klorida dalam air bisa ditulis reaksinya HCl, reaksi dengan H2O menghasilkan H3O+, dan Cl-. Ini jadi menghasilkan H3O+, yang menunjukkan bahwa HCl merupakan asam. Tetapi untuk menyederhanakan, penulisannya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi H2O-nya tidak usah ditulis. HCl, larutan HCl, artinya dalam air, terurai menghasilkan H+ dan Cl-. H+ ini disebut dengan ion hidrogen dan Cl-nya disebut dengan ion klorida. Contoh lain, asam sulfat dalam air H2SO4 akan terionisasi menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. H+-nya merupakan ion hidrogen dan SO4 2-nya merupakan ion sulfat.
Berdasarkan rumusnya terlihat setiap asam mengandung unsur hidrogen. Ciri khas asam ialah dalam pelarut air zat itu mengion menjadi hidrogen yang bermuatan positif H+, dan ion lain yang bermuatan negatif yang disebut dengan sisa asam. Ion H+ inilah yang sebenarnya pembawa sifat asam dan yang menyebabkan warna lakmus biru menjadi merah. Jadi asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Nah, ini pendapat dari Arrhenius. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjut. Tidak semua senyawa hidrogen adalah asam, misalnya C2H5OH. Demikian pula tidak semua hidrogen dalam rumus kimia suatu asam dalam larutan dapat dilepaskan sebagai ion H+. Misalnya dalam rumus kimia asam asetat terdapat 4 atom hidrogen, tetapi 1 atom H saja yang dapat dilepaskan sebagai ion H+. Kita lihat di sini reaksinya. Dalam air CH3COH terionisasi menghasilkan H+ dan CH3CO-. Sekali lagi H+-nya adalah ion hidrogen, CH3CO-nya merupakan ion asetat. Jadi ini ion green, ion hidrogen dan ion sisa asam. Asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat. Sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut dengan asam lemah. Sifat kuat dan lemah dari suatu asam dapat diselidiki dengan alat uji elektrolit. Jadi di kelas 10 kita sudah belajar bahwa jika nyalanya terang, gelembungnya banyak, itu elektrolit kuat. Kemudian kalau nyalanya redup, gelembungnya sedikit, itu merupakan elektrolit lemah. Itu ya. Kelas 10 kita ingat lagi. Jumlah ion H+ yang dilepaskan oleh asam disebut dengan valensi asam. Secara umum bisa dituliskan reaksinya ini HXA dalam air terionisasi jadi XH+ dan AX-. Nah, X-nya ini X yang merupakan koefisien dari H+, ini disebut dengan valensi asam. Satu molekul asam yang dalam pelarut air dapat memberikan 1 ion H+ disebut dengan asam monoprotik. Dan yang dapat memberikan 2 ion H+ dalam larutannya disebut dengan asam diprotik. Sedangkan yang dapat menghasilkan 3 ion H+ dalam larutannya disebut dengan ion triprotik. Bisa dipahami ya? Di contohnya tadi pada ini CH3COH kemudian menghasilkan H+ dan CH3CO- berarti ini termasuk asam monoprotik karena hanya menghasilkan 1 H+. Kalau pada 2SO4 tadi 2SO4 dalam air menghasilkan 2 H+ dan SO4 2-. Nah, berarti 2SO4 merupakan asam bervalensi 2 atau asam diprotik. Kalau menghasilkan 3 H+ berarti asam triprotik. Oke. Karena latihannya berikan masing-masing 2 contoh beserta reaksi ionisasinya dalam air untuk asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Silakan ya nanti dicari dan dikerjakan. Kalau menemukan kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang basa menurut Arrhenius. Basa didefinisikan sebagai zat-zat yang dalam air menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Contohnya natrium hidroksida dalam air NaOH akan terionisasi menghasilkan Na+ dan OH-. Kemudian gas amoniak dalam air, gas amoniak tersebut akan bereaksi dengan air dan setelah itu menghasilkan ion OH-. Contohnya Anda lihat di sini reaksinya. NH3 dalam air 2O menghasilkan Na4+ dan OH-. Berdasarkan contoh persamaan reaksi ionisasi basa di atas, dapat diketahui bahwa senyawa basa dalam air akan terionisasi menghasilkan ion OH-. Dengan demikian, sifat basa disebabkan adanya ion OH-. Ion OH- inilah sebagai pembawa sifat basa yang menyebabkan warna lakmus merah berubah menjadi biru. Ya, jadi kalau pembawa sifat asam adalah
ion H+, pembawa sifat basa adalah ion OH-. Oke. Basa yang dalam larutannya banyak menghasilkan ion OH+, OH-. Ulangi, basa yang dalam larutannya banyak menghasilkan ion OH- disebut basa kuat, sedangkan yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut dengan basa lemah. Sama ya dengan tadi, kalau menghasilkan banyak A+, asam kuat, menghasilkan sedikit H+, asam lemah. Oke, sekarang kita lanjut. Ini. Tidak semua senyawa dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksida termasuk golongan basa. Misalnya etil alkohol C25OH. Ini walaupun ada OH, dia dalam air nanti tidak menghasilkan OH-, maka dia bukan sebagai basa. Kemudian juga pada metil alkohol, walaupun ada OH di sini, dalam air nanti tidak dapat melepaskan ion OH-, maka dia bukan basa. Gugus hidroksil pada etil alkohol dan metil alkohol tersebut dalam larutan tidak dapat dilepaskan sebagai ion OH-. Berdasarkan jumlah ion OH- yang dihasilkan dalam satu molekul basa dikenal basa monoprotik, diprotik, dan triprotik. Jelaskan dan berilah masing-masing satu contoh beserta reaksi ionisasinya dalam air. Ya, coba nanti dikerjakan ini. Sama dengan asam tadi. Basa monoprotik itu artinya basa yang menghasilkan satu OH-. Kalau diprotik menghasilkan 2 OH-. Triprotik berarti menghasilkan 3 OH- dalam satu molekulnya. Ya, silakan nanti dicoba. Kalau kesulitan, ada yang tidak bisa atau belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius mempunyai kelemahan untuk menjelaskan fakta-fakta baru yang ditemukan, karena hanya dapat menjelaskan senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia Ha untuk asam dan LOH untuk basa. Teori ini tidak dapat menjelaskan bahwa CO2 dalam air bersifat asam atau NH3 dalam air bersifat basa. Maka pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas Lowry mengemukakan teori asam dan basa sebagai berikut. Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau ion H+ kepada senyawa lain. Disebut juga donor proton. Jadi asam adalah donor proton menurut Bronsted-Lowry. Basa ialah senyawa yang menerima proton atau ion H+ dari senyawa lain. Disebut juga sebagai akseptor proton. Ya. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu donor, pemberi, penyumbang proton. Kalau basa adalah penerima atau akseptor proton, proton atau H+. Atau dengan kata lain, untuk memudahkan mengingat, asam itu yang mana adalah yang kelebihan 1H. Kalau basa itu yang kekurangan 1H. Karena contohnya Anda perhatikan ini. HCl berreaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan Cl-. Perhatikan ini HCl-nya nanti berubah jadi Cl-, H2O-nya berubah jadi H3O+. Anda lihat yang hanya lebih banyak sebagai asam, yang hanya lebih sedikit sebagai basa. Jadi HCl hanya 1, Cl- hanya tidak ada atau tidak punya, berarti sebagai basa ini HCl sebagai asam. Ya, H2O hanya 2, H3O+ hanya 3, jadi yang hanya banyak sebagai asam. Oke, sini ya. Jadi asam 1 nanti pasangannya dengan basa 1. Asam 2 pasangannya dengan basa 2. Pasangan asam basa konjugasi bisa ditulis HCl dengan Cl- dan H3O+ dengan H2O. Pasangan asam basa. Jadi artinya yang disebutkan lebih dulu adalah yang bersifat asam, ya. H3O+-nya sebutkan dulu dan H2O sebagai basa. Itu ya. Dan contoh lain, CH3COH reaksi dengan air menghasilkan CH3COO- dan H3O+. Maka CH3COH, Anda perhatikan jumlahannya ini lebih banyak sebagai asam. CH3COO- jumlahannya lebih sedikit sebagai basa. H2O hanya lebih sedikit sebagai basa. H3O+ hanya lebih banyak sebagai asam. Kemudian pasangan asam basa konjugasinya.
Mana kalau kita tulis? Nah, ini CH3COH pasangannya dengan CH3CO- dan H3O+ pasangannya dengan H2O. Secara umum menurut teori asam basa bromide dalam reaksi berlaku, perhatikan ya, asam 1 bereaksi dengan basa 2 menghasilkan basa 1 dan asam 2. Ya, asam 1 pasangannya basa 1, kemudian asam 2 pasangannya basa 2. Itu ya. Dan bisa dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, J.N. Lewis, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat, memperkenalkan teori asam dan basa yang tidak melibatkan transfer proton, tetapi melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Perhatikan di sini, HCl dengan NH3. Ya, NH3-nya ini mempunyai pasangan elektron bebas dan nanti akan ditempati LH sehingga jadi NH4+, dan ini jadi Cl-. Itu ya. Nah, karena NH3 mempunyai pasangan elektron bebas, maka NH3-nya ini sebagai basa. Ya, jadi kata kuncinya menurut teori Lewis, yang mempunyai pasangan elektron bebas atau PIB itu sebagai basa. Yang menerima pasangan elektron bebas sebagai asam. Jadi dengan kata lain, basa itu adalah donor pasangan elektron. Kalau asam adalah akseptor pasangan elektron menurut Lewis. Contoh yang lain, ini NH3 bereaksi dengan BF3. NH3-nya mempunyai pasangan elektron bebas, maka NH3 sebagai basa. BF3-nya nanti yang menerima pasangan elektron bebas, dia sebagai asam. Nah, katanya ini disebut dengan ikatan kovalen koordinat. Jadi ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom. Ya, itu sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, menurut Lewis, asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron. Basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron. Ya, ini double ini. Jadi menurut Lewis, asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron dan basa adalah pemberi, penyumbang atau donor pasangan elektron. Oke, sekarang Anda perhatikan ini keunggulan dari teori asam basa Lewis. Beberapa keunggulan asam basa Lewis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sama dengan teori Bronsted-Lowry, dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Kalau pada teori Arrhenius tadi hanya berlaku jika pelarutnya air. Kemudian yang kedua, teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Contohnya pada pembentukan senyawa kompleks. Kemudian yang ketiga, dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian untuk latihannya, silakan nanti dicoba dikerjakan. Kalau belum paham, masih menemukan kesulitan, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.